Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Sehat walafiat ya, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya ya, bisa belajar, bisa sholat, beribadah, bisa mengaji ya, kemudian dan bisa bermain. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tentang bermain bersama ya. Ayo bermain bersama. Ya. Baiklah, sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Gembira Berkumpul karya Ate Mahmud ya. Mari kita dengarkan bersama. Baiklah, sudah kita dengarkan bersama tadi sebuah lagu ciptaan siapa? Ate Mahmud tentang bergembira bersama ya. Baiklah, terlebih dahulu kita buka dulu pembelajaran kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, baiklah, kita ketika kita bermain pada hari ini kita akan membahas bersama bermain itu ternyata banyak manfaatnya dan kita harus tahu tujuan bermain ya, supaya apa? Supaya bernilai ya, permainan kita itu bisa bernilai untuk kita dan kita lebih semangat untuk bermain ya, tidak bermalas-malasan ya. Apa saja ya tujuan bermain itu? Nah, yang pertama adalah kita bermain itu akan menghibur diri kita ya. Dengan bermain kita akan merasa senang ya, lupa segala kedongkolan hati dan lain sebagainya. Insya Allah dengan bermain bergembira kita akan menghibur diri kita dan teman-teman kita juga akan terhibur dengan kita bermain bersama ya. Selanjutnya, ternyata kalau kita bermain ya, dengan permainan-permainan yang bisa menggerakkan badan kita itu dapat menyehatkan kita ya. Misalnya permainan olahraga, permainan misalnya gerak tari ya, atau main apa saja itu bisa bisa menyehatkan karena badan kita dengan bermain itu bergerak ya. Makanya daripada kita tidur terus atau main game terus ya, lebih baik kita main apa saja yang bisa bermanfaat ya untuk kesehatan kita ya. Kemudian biasanya dengan bermain bersama itu akan kita semakin akrab antara satu dengan yang lainnya ya. Kalau kita sudah sering bermain bersama, baik itu dengan keluarga, dengan teman-teman, biasanya kalau teman kita itu sudah sering diajak bermain, kita akan dekat ya, akrab ya. Sehingga permainan itu ternyata bisa mengakrabkan. Asal bermainnya sportif ya, dan bermainnya dengan baik ya. Kemudian ternyata bermain itu juga dapat melatih banyak hal ya. Itu bisa saling menghargai ya, bekerja sama itu dapat dilatih melalui sebuah permainan ya. Permainan apa saja itu, banyak permainan yang bisa menyenangkan kita dan itu tentunya bermanfaat untuk kita ya, apalagi masa anak-anak. Dengan permainan itu akan membangkitkan kreativitas ya, gerak, kreativitas berpikir ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya melatih kerjasama ya. Dengan bermain itu
kita akan melatih kerjasama dalam permainan apa saja yang melibatkan beberapa orang ya, 2 orang atau lebih itu akan melatih kerjasama ya. Misalnya permainan bola itu tidak bisa sendirian, harus saling oper, ada yang menjadi kiper, ada yang menjadi penyerang, ada yang menjadi back ya, itu ada kerjasama. Dengan kita bermain ya, kita akan terlatih kerjasama kita ya, tentunya dengan sportif ya, bermainnya dengan baik dan dengan teratur ya. Nah, kemudian dengan bermain itu ternyata melatih kita bermusyawarah ya. Dengan kita mulai bermain, kita sudah berbincang-bincang ini, bermusyawarah dengan teman kita ya, siapa yang jadi kiper, siapa yang jadi back, siapa yang jadi penyerang, itu kita senantiasa bermusyawarah ya ketika akan memulai sebuah permainan ya. Bagaimana permainannya itu kita musyawarahkan. Biasanya ketika kita memulai ingin bermain, kita mengajak terlebih dahulu, ada yang memulai untuk mengajak ya. Nah, tentunya untuk mengajak ini kita perlu melatih kita untuk membiasakan membuat kalimat ajakan ya, namanya kalimat ajakan. Kalau kita mengajak menggunakan kalimat ajakan. Nah, biasanya bagaimana kalimat ajakan itu ya? Kalimat ajakan itu biasanya dimulai dengan kata atau ada kata ayonya ya, misalnya Ali, ayo kita bermain congklak misalnya, atau ayo Ali, ayo kita bermain bola ya. Atau kata yang lain misalnya mari ya, ini ayo dengan mari ini sama ya. Mari kita mengisi waktu dengan bermain kasti misalnya. Ya, itu adalah kata-kata ajakan dengan membentuk sebuah kalimat ajakan ya. Atau dengan yang lain misalnya, teman-teman bagaimana kita jika kita bermain enggrang ya. Nah, ini kalimat tanya yang ditujukan untuk mengajak ya, menawarkan kepada teman kita untuk bermain ya. Nah, selanjutnya musyawarah atau mufakat untuk bermain ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai arahan kita ketika kita memusyawarahkan sesuatu permainan, biasanya kita melihat beberapa hal ya, dan ini bisa dipandu dengan beberapa kata tanya atau kalimat kata tanya ya. Kata tanya itu ada apa saja ya? Yang pertama adalah siapa. Nah, siapa saja yang bermain. Nah, ini akan kita musyawarahkan ini permainannya apa, sehingga berapa orang yang akan dilibatkan dalam permainan siapa saja ya. Kemudian apa saja yang bisa dimusyawarahkan lagi, di mana tempat kita bermain ya, di mana, kemudian kapan ya, kapan waktu yang tepat untuk bermain misalnya, atau bagaimana cara kita akan melakukan permainan. Nah, pertama tadi apa yang akan kita mainkan ya, dari antara sekian banyak permainan ini yang cocok untuk kita ya, kita lihat jumlah orangnya berapa orang, kemudian permainan apa yang sebaiknya kita lakukan ya. 2 orang misalnya bermainnya permainan apa yang melibatkan 2 orang. Kalau 3 orang seperti apa? Kalau banyak orang ya permainan apa, kita musyawarah. Kemudian di mana tempatnya ya, tempatnya harus sesuai dengan permainan yang akan kita lakukan. Kalau permainannya melibatkan sedikit orang, di tempat yang tidak terlalu luas cukup ya. Tapi kalau melibatkan banyak orang, misalnya bermain bola, bermain kasti, itu harus di tempat yang lebih luas ya. Kemudian apalagi ya tadi, kapan ini menunjukkan waktunya, kapan akan kita lakukan permainan itu, pagi kah, sore kah, siang hari kah ya, kapan, hari Minggu kah atau hari Sabtu. Nah, ini harus kita musyawarahkan dengan teman-teman kita supaya kita bisa bersama ya. Kemudian apalagi ya, bagaimana cara permainan dimulai atau dilakukan. Nah, permainan seperti apa, nah inilah diatur ya. Tadi seperti di awal kita atur bagaimana siapa yang jadi kiper misalnya dalam permain bola, siapa yang jadi back, siapa yang jadi penyerang. Nah, diatur bagaimana bermainnya, waktunya berapa lama, nah, itu kita atur bagaimana caranya ya. Apa yang menjadi penilaian dalam permainan itu, bagaimana permainan itu dikatakan menang, bagaimana yang kalah. Nah, misalnya permain bola dengan mencetak gol misalnya, atau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan dalam permainan ini. Nah, ini dibicarakan, dimusyawarahkan dalam bagaimana cara melakukan sebuah permainan itu, kita musyawarahkan ya. Nah,
Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa kita isi waktu kita dengan aktivitas yang bermanfaat. Tentunya kalau kita memilih permainan yang eh, bisa bermanfaat dan sesuai dengan kondisi kita ya, kondisi teman-teman kita.